kasih untuk angklung Mangkunegaran yang ternyata lintas generasi ya Bapak Ibu, nggak hanya opa oma tapi juga ada anak sekolah minggu kita yang ada di situ yang juga ikut memuji nama Tuhan. Ih, kayaknya saya butuh penghargaan pada diri sendiri. Anak-anak muda bilang self reward. Mau healing ke Bali, nggak punya uang, gampang, tinggal pakai paylater, gampang. Pada akhirnya membuat kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita punya hari ini. Dalam dunia modern seperti ini kita kerap kali terjebak dengan iklan-iklan dan membuat kita merasa, aduh kayaknya kurang nih, aku perlu ganti HP, aku perlu ganti laptop, aku perlu ganti ini, ganti itu. Tentu itu boleh sah-sah aja sih Bapak Ibu, bukan itu dilarang. Tapi kalau kita tidak sadar bahwa kehidupan kita sedang dikendalikan oleh rasa tidak pernah puas dan sulit sekali merasa cukup, maka hidup Uga hari itu jauh sekali dari kenyataan. Mari kita terjemahkan dulu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Uga hari itu apa sih? Sederhananya, saya sudah mengatakan kata kuncinya ya. Uga hari itu bisa diterjemahkan dengan kata hidup sederhana. Tapi lagi dan lagi kata ini begitu besar, begitu abstrak. Kesederhanaan tiap orang kan beda-beda. Oke, ya betul juga. Tapi yang menarik selain kata sederhana dari terjemahan Uga hari itu di KBBI, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri, ada kata padanan lain yang katanya adalah hidup bersahaja. Jadi bukan hanya soal kesederhanaan itu sendiri, bukan hanya sekedar kesederhanaan dalam ya berpakaian, makan, menikmati uang, bukan hanya itu, tapi hidup bersahaja. Dan yang menarik adalah hidup bersahaja itu artinya dengan sadar mengelola keinginan diri sendiri, dengan sadar mengelola keinginan diri sendiri untuk menghindari sifat rakus dan tamak. Jadi Uga hari bukan hanya sekedar sebuah lifestyle, bukan hanya sekedar sebuah gaya hidup, tetapi hari ini kita akan melihat spiritualitas hidup Uga hari itu panggilan orang beriman, Bapak Ibu. Sebenarnya ini bukan hanya sekedar pilihan. Banyak anak muda di sosial media sedang punya jargon tentang simple life, minimalism gitu ya. Hidup dengan simple, punya barang yang seperlunya aja, rumah juga tatanannya biasa aja, nggak ada barang menumpuk begitu ya. Ini pilihan. Tetapi bagi orang beriman, hidup Uga hari itu adalah sebuah panggilan. Kalau panggilan berarti sangat jauh berbeda dari hanya sekedar kata kewajiban. Bukan hanya dipanggil dari orang yang berkelebihan, tapi juga bagaimana orang yang merasa hidup pas-pasan pun juga merasakan bahwa ini juga panggilan hidup saya. Ayat 1-4 dan 2 Timotius 3 ayat 1-4. Saya kan katakan sekali lagi soal konteksnya ya, berkali-kali kalau kita baca Alkitab harus tahu konteksnya apa. Kok ujuk-ujuk ini ada surat kepada Timotius berkata tentang hari ini, kalau kita baca tadi di 2 Timotius 3, akan datang masa sukar, hati-hati, manusia akan menjadi hamba uang, sok tahu memperkaya dirinya sendiri dan pada akhirnya lebih mau menuruti hawa nafsu daripada kehendak Allah. Tadi kan kita baca ya di 2 Timotius 3. Kita akan melihat 3 hal soal konteksnya dulu, lalu juga soal tujuannya, dan soal mengapa kita harus sungguh-sungguh menjalani panggilan hidup Uga hari ini di tengah-tengah dunia yang serba menjajakan, mengiklankan kepada kita bahwa kita selalu butuh ini, kita selalu kurangkannya, butuh upgrade ini dan itu, dan terus-menerus gak pernah berhenti begitu ya. Surat ini adalah surat yang sangat personal dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Kalau kita lihat pola-pola surat Paulus, Bapak Ibu yang terkasih, biasanya surat-surat Paulus itu ditujukan kepada sebuah jemaat atau sebuah komunitas.
Artinya memang personal pada komunitas itu, konteksnya spesifik, tetapi pada sekumpulan orang yang sedang menghadapi pergumulan tertentu. Tetapi surat Timotius lebih personal lagi, karena surat ini ditulis dari pribadi kepada pribadi. Jelas ya perbedaannya. Dari seorang Paulus kepada Timotius yang sudah sungguh-sungguh ia anggap menjadi anaknya yang terkasih, anak rohaninya, anak binaannya, anak yang masih muda tetapi dibina oleh Paulus dengan melihat keteladanan pengajaran Paulus dan melihat penderitaan. Itu yang pertama konteksnya. Jadi surat Timotius adalah surat yang sangat personal yang Paulus tujukan bukan untuk sebuah jemaat, tapi seorang calon pemimpin umat. Kebencian orang banyak, kebencian mantan gengnya yang dulu gitu ya, sebelum Paulus bertobat dia dipenjarakan untuk kedua kalinya, dan tampaknya di dalam pemenjaraannya yang kedua kalinya di Roma, Paulus menulis dengan sadar bahwa waktu kematiannya semakin dekat. Jadi bisa kita simpulkan sementara bahwa surat Timotius adalah surat pribadi yang ditulis Rasul Paulus di dalam masa-masa akhir hidupnya. Di dalam surat ini kita melihat ada bahasa-bahasa yang sangat spesifik kepada Timotius yang masih muda tentang apa saja yang harus dia hadapi hidupnya, apa saja yang harus dia hadapi. Bagaimana jemaat yang akan dihadapi, bagaimana umat yang akan dihadapi, bagaimana bahaya-bahaya yang harus Timotius tahu, cara untuk sungguh-sungguh hidup meneladankan seorang pemimpin umat. Oleh karena itu kita tahu bahwa konteksnya lagi dan lagi salah satu Paulus mengatakan, sebab itu anakku jadilah kuat. Tujuan dari surat ini adalah memperlengkapi Timotius untuk menjadi seorang pemimpin umat yang kuat dalam menghadapi manusia-manusia yang mempunyai kecenderungan menjadi hamba uang, menjadi orang-orang yang menuruti hawa nafsunya sendiri. Dan bagaimana Timotius harus menjadi kuat? Dia harus tetap berpegang teguh kepada satu landasan iman. Setelah konteks kita pengharapanku hanya Yesus saja.